Pengalaman berbeda dengan pengetahuan. Mengetahui sebuah peristiwa belum tentu mengalaminya. Karena itu, mengetahui peristiwa Injil tidak sama dengan mengalami Injil. Banyak orang yang tahu bahwa Isa atau Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, tetapi mereka tidak mengalami kuasa dari kematian dan kebangkitan Al-Masih atau Kristus itu. Demikian juga banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, tetapi mereka sendiri tidak hidup seperti Kristus. Jadi, ada banyak orang yang memiliki pengetahuan tentang Injil, tetapi belum tentu mengalami Injil. Lalu bagaimana mengalami Injil? Inti berita Injil adalah Mesias, Kristus Al-Masih yang telah mati karena dosa manusia, telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berita ini sekaligus menjadi ukuran dari kitab suci yang diilhamkan Allah. Pengenalan akan inti berita Injil ini akan menjadi pintu bagi Ruh Allah untuk membuka pikiran seseorang terhadap rahasia dari inti seluruh kitab suci, seperti telah dinyatakan oleh Isa Al-Masih sendiri. Lalu sabdanya kepada mereka, "Inilah yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Aku berkata bahwa semua yang telah tertulis mengenai aku harus digenapi. Baik dalam kitab suci Taurat yang disampaikan melalui Musa, dalam kitab tulisan nabi-nabi, dan dalam kitab Zabur." Lalu ia membuat pikiran mereka menjadi terang sehingga mereka dapat mengerti isi kitab suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Telah tertulis, Al-Masih harus mati, tetapi ia akan hidup lagi pada hari yang ketiga. Telah tertulis pula bahwa atas nama Al-Masih itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala suku bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah yang menjadi saksi atas semuanya itu." Jadi banyak orang yang kandas pada perdebatan pengetahuan isi kitab suci seperti mazhab Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena mereka meneliti kitab suci tanpa terlebih dahulu mengenal inti dari seluruh kitab-kitab suci itu. Hal itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang mengupas isi kitab suci sampai hari ini, tetapi mereka sendiri tidak menemukan inti dari seluruh bagian-bagian kitab-kitab itu. Penelitian mikro dari setiap kitab, pasal, bahkan ayat per ayat tidak menjadi ukuran pengalaman seseorang terhadap Injil. Maksudnya bukan meremehkan para peneliti, tetapi apa gunanya memiliki banyak informasi dan mengumbar banyak pengetahuan tentang kitab suci jika tidak mengalami pesan utama dari seluruh kitab suci itu, yaitu Injil. Pesan utama dari seluruh kitab suci adalah pertobatan dan pengampunan dosa melalui berita kebangkitan Al-Masih dari antara orang mati. Ada banyak orang yang berusaha bertobat tetapi bukan karena Injil. Demikian juga ada banyak yang berusaha mendapatkan pengampunan dosa tetapi bukan karena mendengar berita Injil. Oleh sebab itu banyak yang menjadi bingung dan jatuh kepada opini karena tidak mencapai pertobatan yang menghasilkan hidup baru, sebab mereka berusaha di luar cara Allah, yaitu Injil. Pertobatan dan permohonan pengampunan dosa tanpa Injil tidak mungkin mengalami penyelesaian dosa. Oleh sebab itu, ketika ada yang mendengar berita bahwa dosa manusia telah diselesaikan oleh Allah melalui kematian Isa yang bangkit dari antara orang mati itu, lalu percaya dalam hatinya dan akhirnya menyatakan pengakuan di mulutnya bahwa Isa itu adalah Al-Masih atau pemimpin baru yang datang dari Allah, akan diselamatkan. Diselamatkan di sini artinya mati bagi dosanya sehingga orang itu tidak lagi hidup dalam pimpinan atau kuasa dosa, tetapi hidup dalam pimpinan Isa Al-Masih atau hidup dalam hidup yang baru. Jadi peristiwa Injil menyatakan bahwa Isa telah mati karena dosa kita, maka kita pun mati bagi dosa. Isa dikuburkan sebagai tanda kematian yang pasti, maka kita pun dikuburkan melalui baptisan atau permandian sebagai tanda sudah mati bagi dosa. Demikian juga Isa hidup kembali pada hari yang ketiga, maka kita pun hidup dalam hidup yang baru bagi kemuliaan Allah seperti telah tertulis. Kalau begitu, apa yang dapat kita katakan? Patutkah kita tetap tinggal di dalam dosa supaya anugerah Allah itu semakin bertambah? Sekali-kali tidak. Kalau kita telah mati bagi dosa, bagaimana mungkin kita masih hidup di dalam dosa? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dipermandikan dalam Isa Al-Masih telah dipermandikan ke dalam kematiannya?
Melalui permandian dalam kematiannya itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sebagaimana Al-Masih sudah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Sang Bapa, demikian juga kita dapat hidup di dalam kehidupan yang baru. Itu sebabnya yang disebut sebagai saksi Injil adalah orang-orang yang mengalami, bukan hanya mengetahui Injil. Meskipun banyak orang yang mengira dirinya lebih pantas mengkhotbahkan atau mengajarkan kitab suci karena telah memiliki gelar-gelar keahlian kitab suci, tetapi tanpa mengalami Injil, maka siapa sesungguhnya yang diangkat oleh Isa Al-Masih sebagai saksi-saksinya? Semoga pesan ini menolong setiap orang memahami bagaimana mengalami Injil dan wewenang apa yang Allah berikan kepada mereka yang mengalaminya. Jadi, apakah Anda sudah mengalami Injil?